Halo semuanya, kembali lagi bersama Atipoint. Dan pada video sebelumnya kita telah belajar tentang masalah ekonomi, yaitu kondisi di mana alat pemuas kebutuhan bersifat terbatas, sedangkan kebutuhan manusia tidak terbatas. Nah, salah satu cara untuk mengatasi masalah ekonomi adalah dengan menetapkan skala prioritas. Di dalam skala prioritas, kebutuhan yang lebih penting harus didahulukan pemenuhannya daripada kebutuhan yang lainnya. Sebagai contoh, coba perhatikan ilustrasi berikut. Cindy adalah seorang murid SMA, dan setiap minggu Cindy mendapatkan uang saku sebesar 500.000. Uang saku tersebut harus digunakan untuk memenuhi kebutuhannya selama 1 minggu, antara lain kebutuhan untuk transportasi, membeli keperluan sekolah, jajan, dan menabung. Akan tetapi pada suatu pekan, Cindy mempunyai tambahan kebutuhan. Jadi selain untuk pengeluaran rutin, Cindy harus membeli buku baru. Cindy juga harus membeli kado ulang tahun untuk sahabatnya Rahel. Nah, dari kasus tersebut, jika Cindy tidak bijak dalam melakukan pengelolaan keuangannya, maka kebutuhan Cindy tidak akan terpenuhi karena Cindy harus membeli buku baru dan juga membeli kado untuk sahabatnya Rahel. Nah, oleh karena itu, untuk memenuhi semua kebutuhan tersebut, Cindy harus menentukan skala prioritas kebutuhan yang harus dipenuhinya. Nah, berdasarkan skala prioritas, Cindy bisa membuat daftar kebutuhan sebagai berikut. Perhatikan tabel berikut ini. Dari tabel tersebut, kita bisa lihat bahwa transportasi adalah hal yang paling utama yang harus dipenuhi. Kenapa demikian? Karena tanpa adanya transportasi, maka Cindy tidak bisa dapat berangkat ke sekolah. Hal yang kedua yang harus dipenuhi adalah buku tulis. Kenapa demikian? Karena Cindy memerlukan buku yang baru untuk menunjang kebutuhannya sebagai seorang siswa. Setelah kebutuhan yang pertama dan yang kedua terpenuhi, Cindy kemudian mengisikan uangnya untuk membeli kado ulang tahun untuk sahabatnya Rahel. Setelah transportasi, buku, dan kado terpenuhi, maka kita bisa melihat bahwa Cindy masih memiliki 230.000. Nah, apakah uang tersebut harus dipakai semua untuk jajan? Tentu saja tidak. Cindy cukup mengambil 130.000 untuk jajannya selama 1 minggu. Selebihnya, Cindy dapat menggunakannya untuk tabungan. Sehingga, semua kebutuhan Cindy selama 1 minggu dapat terpenuhi dengan uang sebesar 500.000. Artinya apa? Dengan skala prioritas, Cindy dapat memenuhi semua kebutuhannya dalam 1 minggu, termasuk untuk tambahan kebutuhan berupa kado ulang tahun dan buku baru. Nah, sahabat Atipoint, secara umum, kebutuhan akan sandang, pangan, dan papan harus didahulukan pemenuhannya dibandingkan dengan kebutuhan yang lain. Jika tidak didahulukan, maka kelangsungan hidup kita sebagai manusia dapat terancam. Dalam kaitannya dengan skala prioritas, maka prioritas manusia dapat dikelompokkan menjadi 3 tingkatan prioritas. Prioritas yang pertama merupakan prioritas yang paling penting dan mendesak. Kelompok kebutuhan yang masuk dalam prioritas pertama adalah kebutuhan primer, yaitu kebutuhan akan sandang, pangan, papan, atau pakaian, tempat tinggal, dan makan. Dan yang kedua adalah kebutuhan sekarang. Contohnya, kebutuhan obat untuk orang sakit. Prioritas yang kedua adalah kelompok kebutuhan sekunder dan kebutuhan masa mendatang. Kelompok kebutuhan sekunder adalah kebutuhan yang hanya bisa dipenuhi ketika kebutuhan primer seseorang itu terpenuhi. Contoh kebutuhan sekunder adalah tas sekolah bagi seorang siswa. Kelompok kebutuhan yang kedua dari prioritas yang kedua adalah kebutuhan masa mendatang. Kebutuhan masa mendatang adalah kebutuhan yang tidak harus dipenuhi sekarang. Artinya, kebutuhan tersebut memang penting, tapi tidak terlalu mendesak. Jadi, kebutuhan yang akan datang adalah kebutuhan yang dirancang atau direncanakan untuk terpenuhi di masa depan. Contohnya, orang tua menabung dan mengikuti asuransi pendidikan untuk mempersiapkan biaya pendidikan bagi anaknya yang masih sekolah. Prioritas yang ketiga adalah kebutuhan tersier. Kebutuhan tersier adalah kebutuhan yang tidak terlalu penting untuk dipenuhi dan tidak terlalu mendesak. Kenapa? Karena kebutuhan tersebut tidak mengancam kelangsungan hidup manusia, sekalipun kebutuhan tersebut tidak dipenuhi. Contoh kebutuhan tersier adalah kebutuhan akan barang mewah. Sebagai contoh, mobil mewah, handphone mewah, dan lain sebagainya bagi seorang siswa itu adalah kebutuhan tersier. Yang mana kebutuhan tersebut tidak harus dipenuhi karena tidak mengganggu aktivitas hidup seorang siswa. Tanpa mobil mewah dan handphone mewah, seorang siswa masih dapat berangkat ke sekolah dan mengikuti pembelajaran serta mendapatkan pembelajaran yang merupakan hak bagi seorang siswa. Nah, demikian pembahasan kita tentang skala prioritas. Akhir kata, terima kasih, semoga bermanfaat, dan sampai nanti. Yeah, yeah.